قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Menundukkan hawa nafsu seperti diterangkan di dalam syarah kitab Ushulul Tsalatsah itu ada 4 tahapan. Mudah sebenarnya bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama jadi jihadun nafsi arba'u maratib, perjuangan menundukkan hawa nafsu ada 4 tahapan. Yang pertama mujahadatuha ala ta'allumil ilmin nafi', berusaha menundukkannya agar mempelajari ilmu yang bermanfaat. Harus ngaji. Karena orang yang tidak ngaji dia tidak akan tahu kesalahannya. Orang yang tidak ngaji dia akan berjalan di dalam kegelapan. Sehingga ya, tentu yang dimaksud di sini adalah ngaji ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar. Sehingga antum jangan bertanya kenapa orang banyak yang mengadakan pengajian-pengajian tapi juga masih melakukan perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, masih melakukan penyimpangan-penyimpangan dari sunnah Rasulullah SAW. Ini yang dikatakan tadi sebabnya kenapa kaum muslimin banyak yang dituduhkan oleh orang-orang kafir, karena mereka jauh dari petunjuk sunnah Rasulullah SAW, sehingga penjagaan Allah kepada mereka lemah. Belajar ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu ibaratnya cahaya. Al-ilmu nur. Ilmu adalah cahaya. Orang yang hidup dalam cahaya, syaitan akan kebingungan menggoda dia. Karena dia lihat, ini tipu daya syaitan. Oh, ini adalah jebakannya. Oh, ini adalah pembuka-pembuka untuk menyeret kita ke dalam tipu dayanya. Itulah ilmu agama. Syaitan ketika ingin menggoda manusia supaya dia gampang menjerumuskan ke dalam jurang kebinasaan, ibaratnya seperti kita di dalam sebuah ruangan, matikan lampu saja. Orang akan kebingungan, ada yang mau jalan ke sini nabrak tembok, ada yang ke sini akhirnya jatuh, ada yang itu keadaan manusia kalau tanpa cahaya ilmu. Makanya menghalangi manusia dari ilmu ini termasuk program penyesatan utama syaitan. Menghalangi manusia dari menuntut ilmu. Sehingga orang yang belajar ilmu agama ini jelas tadi sudah kita bacakan hadisnya, merupakan ciri utama orang yang Allah kehendaki baginya kebaikan. Imam Ibnul Jauzi, imam besar Ahlus Sunnah rahimahullah taala, punya kitab yang berjudul Talbis Iblis, perangkap syaitan, atau talbis artinya pengkaburan, ya, pengkaburan iblis. Ada terjemahannya bukunya, sudah lama diterjemahkan dan sudah tersebar di toko-toko buku, ya. Sewaktu beliau menyebutkan termasuk perangkap utama dan pertama yang dipasang oleh syaitan untuk menyerumuskan manusia, ternyata adalah menghalangi mereka dari majelis ilmu, dari pengajian. Pengajian yang tentu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, pengajian sunnah. Apa kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala? Beliau berkata, wa'lam anna awwala talbisi iblis 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi li'anna al-ilma nurun fa idza atfa'a masabihahum khabbatahum fil dhulami kaifa sya'. Ketahuilah, perangkap pertama yang dipasang oleh iblis untuk menjerumuskan manusia, tentu malingkan mereka dari jalan Allah, apa? Menghalangi mereka dari belajar ilmu. Ini perangkap pertama. Dibuat hidupnya gelap dulu sehingga tidak tahu arah. Kenapa demikian? Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya. Fa idza atfa'a masabihahum, maka kalau iblis telah berhasil memadamkan cahaya-cahaya manusia, maka dia bebas mengombang-ambingkan, menjerumuskan mereka
ke arah mana saja yang dia kehendaki. Subhanallah. Jadi tahapan pertama menundukkan hawa nafsu adalah belajar. Antum mengikuti kajian, jangan sampai malas. Di dalam pengajian, kalaupun kita datang kurang faham, minimal kita berkumpul dengan orang-orang yang baik. Iya kan? Apa pengaruhnya berkumpul dengan orang yang baik? Apa manfaatnya terhadap iman kita? Akan menguatkan semangat kita. Manusia itu punya tabiat. Apa tabiat manusia? Mudah mengikuti orang yang ada di sekitarnya. Ini tabiat, tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Bahkan ada hadis yang menunjukkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, al-arwahu junudun mujannada. Jiwa-jiwa manusia itu suka berkumpul, suka meniru. Ini kecenderungan. Makanya antum, siapa yang merasa dirinya lemah, ya, kalau dia ingin kuatkan, coba selalu berkunjung ke rumah orang yang baik, orang yang rajin, selalu berkumpul dengan dia, kita akan terpengaruh. Karena ini tabiat jiwa manusia. Ya, makanya pergaulan sangat mempengaruhi karena kecenderungan jiwa manusia seperti itu. Al-arwahu junudun mujannada, fama ta'arafa minha talafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Maka siapa saja di antara jiwa itu yang saling dekat, dia akan cenderung suka mengikutinya. Adapun yang jauh, maka dia akan mengingkarinya. Ini sifat tabiat asal manusia. Taib, di majelis pengajian kita dapatkan teman bergaul yang baik. Kita bisa dengarkan nasihat. Seburuk apapun hati manusia, kalau terus disentuh dengan nasihat, kemudian disampaikan padanya peringatan dari sebaik-baik petunjuk Al-Quran dan Sunnah, kira-kira dia akan terbuka apa tidak? Tentu dia akan terbuka, kecuali orang-orang yang benar-benar ditutup hatinya. Kecuali orang-orang munafik, naudzubillah min dzalik, dinasihati oleh Rasulullah SAW tidak mempan. Ya, di zaman Rasulullah SAW itu ada generasi yang terbaik, para sahabat. Kenapa mereka bisa menjadi generasi yang terbaik? Karena selalu mendengarkan siapa guru mereka? Rasulullah SAW. Karena gurunya manusia yang terbaik, jadilah murid-muridnya sebagai generasi yang terbaik. Karena hati mereka akan disentuh dengan nasihat. Ya, akan disentuh dengan nasihat sebaik-baik petunjuk dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kecuali orang yang tertutup hatinya. Makanya orang yang mendatangi pengajian, sampai disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika Nabi SAW menyebutkan keutamaan majelis ilmu, ada yang bertanya, ya Rasulullah, inna fulanan, ada si fulan yang datang hanya sekedar duduk saja. Mungkin ada orang yang teman kita datang ingin ketemu dengan kita, ternyata kita sedang pengajian, dia duduk saja, nunggu-nunggu sampai selesai pengajian baru dia ingin bertemu. Apa kata Rasulullah SAW? Humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan merugi orang yang mau duduk dengan mereka. Berapa banyak orang yang tadinya tidak suka dengan pengajian, hanya dia duduk di luar nunggu temannya, atau tadi ada suami yang mengantar istrinya, dia tidak mau datang, dia dengarkan sekali dua kali, setelah itu tertarik, berubah. Antum mungkin pernah dengarkan beberapa pengajian-pengajian yang didatangi oleh sebagian orang yang tujuannya untuk mengintai, memata-matai. Dia dapat hidayah kemudian, Masya Allah. Pengajian itu tidak akan membuat rugi dan celaka orang yang menghadirinya. Di tempat pengajian itu ada orang-orang yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai apa? Di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, inna minan nasi nasan mafatihul lil khairi maghaliqul syarr. Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang keberadaannya sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan, penutup pintu-pintu keburukan. Ada juga orang-orang yang pembuka pintu-pintu keburukan, penutup pintu-pintu kebaikan. Naudzubillah min dzalik. Setelah meriwayatkan hadis ini, Anas bin Malik menyebutkan salah seorang muridnya yang paling utama dari generasi tabi'in yang bernama Thabit ibnu Aslam al-Bunani al-Basri. Ini seorang perawi terkenal. Hadis-hadisnya dikeluarkan dalam riwayat Bukhari, Muslim. Pokoknya hadisnya nomor 1 selalu. Dia termasuk yang paling kuat dalam meriwayatkan hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik ini satu di antara 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Taib, setelah menyampaikan hadis ini, Anas bin Malik mengatakan,
Thabit al-Bunani min mafatihil khair. Thabit al-Bunani, tabi'in yang utama tadi, dia adalah termasuk pembuka pintu-pintu kebaikan. Kata para ulama, ini menunjukkan yang namanya orang yang merupakan pembuka pintu-pintu kebaikan, dia selalu ada di majelis ilmu. Apa artinya pembuka pintu kebaikan? Antum kalau dekat dengan dia, kebaikan antum mudah terbuka. Potensi kebaikan kita akan mudah terbuka. Dan keburukan akan mudah tertutup. Masya Allah, ini kita inginkan perubahan seperti ini. Ini kalau kita ingin bahas keutamaan ilmu, kita akan memakan waktu yang sangat lama. Maka saya ringkas saja. Itu jadi yang pertama adalah menundukkan hawa nafsu untuk menghadiri mempelajari ilmu. Yang kedua, tentu mujahadatuha alal amali bihi. Berjuang menundukkan hawa nafsu untuk mengamalkannya. Beramal. Dan yang namanya berjuang mesti ada kesungguhan. Mesti ada kesungguhan. Agama ini tidak berat. Cuman tadi karena hawa nafsu kita yang menghalangi, jadi kelihatan terasa berat karena kita ingin merubah watak hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu kan disebutkan di dalam Al-Quran tadi, ammaratun bisu sifatnya, selalu mengajak kepada keburukan. Ada lagi sifat yang kedua, fala uqsimu bin nafsil lawamah, nafsu yang selalu berbolak-balik, berubah-ubah. Ini nafsu yang sedang proses untuk perbaikan. Kadang-kadang ditarik kebaikan, kadang-kadang ditarik keburukan. Ada nafsu yang ketiga, ini nafsu yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman, yaitu an-nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa yang selalu tenang, senang dan bahagia ketika berzikir kepada Allah. Itulah nafsu yang setelah dirubah kebiasaannya. Nah, untuk bisa merubah ini kita harus berjuang mengamalkan kebaikan. Kita harus ada panggilan sholat di awal waktu kita laksanakan. Kalau kita bisa laksanakan sholat sunnah, kita bisa berzikir kepada Allah. Bahkan kita berbuat dosa, segera bertobat, beristighfar kepada Allah. Ini akan mendidik jiwa kita untuk kebiasaan buruknya berubah. Ada tipu daya syaitan, kita harus lawan. Syaitan tidak bisa memaksa kita. Kita berlindung kepada Allah, kemudian tinggalkan godaannya. Masya Allah, tipu daya syaitan lemah. Jadi kita harus yakinkan dalam diri kita, tipu daya syaitan itu lemah. Makanya kita harus tutup jalannya dengan cara menundukkan hawa nafsu. Nanti kalau kita ingin bahas panjang lebar, ini termasuk melatih menundukkan hawa nafsu dalam urusan-urusan yang mubah. Kalau dikhawatirkan berlebihan, itu termasuk. Ya, ini pembahasannya lebih rinci lagi. Katanya kemarin ada kajian Tazkiyatun Nufus, mungkin tadi pagi ya. Itu mungkin dibahas, harusnya dibahas di situ. Perjuangan menundukkan hawa nafsu yang bersifat lebih detail begitu. Baik. Yang ketiga, ini saya ringkas karena jam 10 saya harus menghadiri kajian Syekh ya. Yang ketiga, mujahadatuha ala da'wati ilaih. Berjuang menundukkan hawa nafsu untuk mengajak manusia ke jalan ilmu, berdakwah. Setelah kita belajar, kita berusaha sampaikan kepada yang lain semampu kita. Tidak mesti kita harus berceramah di depan umum. Kita sampaikan orang lain untuk mengajak, karena dengan kita mengajak orang lain, di situ ada ajakan untuk diri kita sendiri. Membuka pintu-pintu kebaikan di hati orang lain, Allah Subhanahu wa taala berikan balasan untuk semakin terbuka pintu-pintu kebaikan pada diri kita. Anfik yunfikillahu alaik, kata Rasulullah SAW. Berinfaklah, maka Allah akan berinfak kepadamu. Bukan berarti berinfak di sini kalau kita bersedekah 1 juta nanti Allah berikan 3 juta, tidak. Ini tidak boleh orang mengharapkan dunia seperti ini. Balasannya di akhirat. Infak di sini bersifat umum. Ajarkan kebaikan sama orang, maka Allah bukakan kebaikan pada dirimu. Kalau kita sering memberikan nasihat kebaikan pada orang dengan ikhlas, maka nasihat itu akan juga tertuju pada diri kita. Makanya bersemangat untuk menyebarkan kebaikan. Kemudian yang terakhir, mujahadatuha ala sabri fihi. Berjuang untuk menundukkan hawa nafsu untuk bersabar menempuh tahapan-tahapan tadi. Namanya perjuangan butuh kesabaran. Sesuatu yang tinggi dan mulia didapatkan dengan berjuang. Urusan dunia saja kita mau berjuang, apalagi untuk urusan
kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Ya, wa kullil murajji ma'aliyal umuri bi ghairi ijtihadin rajautal muhala. Seorang penyair Arab mengatakan, katakanlah kepada orang-orang yang menginginkan balasan-balasan yang tinggi dan mulia tanpa perjuangan dan kesungguhan, berarti kau mengharapkan sesuatu yang mustahil untuk didapatkan. Inilah perjuangan menundukkan hawa nafsu. Dan ingat, yang paling penting dari semua sebab kebaikan, sebelum kita memulai sebab apapun, berdoa dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh untuk dimudahkan menundukkan hawa nafsu kita, dimudahkan untuk bisa menghindari godaan-godaan syaitan, dan dimudahkan untuk selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di atas keimanan Islam, di atas sunnah Rasulullah SAW sampai di akhir hayat kita. Barakallahu fikum.